yang mau Bukan. Saya sedikit di hukum di Bupati Gerindra. Di sana pengurus Mbak Rosa sebagai pengurus di advokasi, Mas Hari, Riki Sanjinegoro sebagai OKK di Badan Advokasi, yang di tengah ini Muhammad Saleh, orang tua korban, dan ini Robi Ferdiansa, pengurus dari DPP Advokasi Hukum Gerindra juga. Ibu udah tahu kasusnya? saya baru baca karena kasus ini di RSCM itu Iya, isinya dari sebenarnya kita Kemenkes. udah tahu. Jadi kita belum tahu. Kalau kemarin yang memimpin Pak, yang harapan udah memang kita dampingin, kita mediasi, akhirnya udah clear. Nah ini rumahnya menurut Prof. Heriawan, pendampingan untuk mediasinya belum jalan. Yang di RSCM. Ya, ini kasus Ya, ini kasus terjadi di RSCM. ya. Mau ketemu, saya ketemu, soalnya kita udah bisa jelaskan. RSCM itu bukan wilayah kami. Itu rumah sakit vertikal, Ya. Ibu bisa jelaskan. Maksud kami kedatangan di sini itu meminta kepada Bang Ahok sebagai kepala pemerintahan dari DKI 2 atau sebagai wakil gubernur, dari kami sebagai kuasa hukum dalam hal ini, agar dapat memberikan memfasilitasi atau mediasi dengan pihak RSCM karena adanya tindakan kesalahan prosedural penanganan medis. Mungkin untuk lebih jelasnya, maksudnya mungkin dapat ditelaah lebih jauh atau dianalisa, karena kalau dari pihak kami menganalisa dari sisi medis ini terlalu jauh Bang. Kami akan melihat dari sisi hukumnya. Untuk itu mungkin dari pihak orang tua korban mungkin dapat langsung bercerita dari awal kronologis itu sebenarnya seperti apa gitu Bang. Ya, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada orang tua korban untuk bisa menyampaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saleh, orang tua dari anak saya, anak kandung, anak pertama. Anak saya memang sudah sakit, sudah 3 tahun yang lalu. Memang ada kelainan saraf. Tapi dengan itu berobat, sudah berobat. Kelainan sarafnya apa Pak ya? Epilepsi atau apa? Iya, epilepsi, tapi dengan hipokampus kanan atrofi. Jadi itu sudah 3 tahun, sudah dari 2011. Usia Pak? Usianya 6 tahun. Iya, 6 tahun sekarang. Jadi dari umur sekitar 3 tahun. Tapi dengan berobat jalan, terus kalau misalnya ada pemicu sakit, dia harus masuk di rumah sakit memang. Jadi kalau misalnya mungkin dia infeksi saluran kencing, contohnya pernah dirawat DBD, jadi dia kejang. Nah tapi sejauh ini baik, pengobatannya dengan baik sekali. Pengobatan saya berobat rutin sampai di rumah sakit mana-mana, dan sering dirawat di Solo, di mana di rumah sakit lain lah. Sampai akhirnya memang ternyata dokter saraf anak itu hanya ada di RSCM. Jadi akhirnya saya berobat di RSCM karena memang dokter saraf anak itu hanya ada di RSCM, karena di rumah sakit Islam juga tidak mampu. Nah, selama pengobatan itu baik anak saya berkomunikasi dengan baik, walaupun tidak seperti anak seumurannya lah. Nah pas tanggal 4 Februari anak saya itu panas, jadi saya bawa ke RSCM. Di RSCM itu ditangani malam. Tadinya panas jam 3 sore itu saya kasih obat panas, dan terus akhirnya turun panasnya, naik lagi dan dia kejang. Akhirnya saya bawa ke RSCM. Setelah kejang itu dia sempat baik gitu, saya kasih obat kejang karena memang disediakan dari dokter saya obat kejang. Sampai di RSCM ditangani di IGD, duduk di kursi, begitu dia masih bisa komunikasi dengan baik, masih sadar posisinya. Dan sampai
dipasang infus waktu itu tanggal 4 malam sekitar jam 8 malam. Setelah dipasang infus itu jam 1 malamnya dia kejang lagi, akhirnya dikasih pengobatan kejang dan dia sudah tidak sadar waktu itu karena memang obat kejangnya itu memaksa dia agar tidak sadar karena kejangnya harus diberhentikan. Berhenti kejangnya jam 6 pagi, kejang lagi. Jam 6 pagi kejang. Setelah kejang itu sudah nggak sadar, udah penurunan kesadaran memang. Itu sudah tanggal 5 pagi. Nah tanggal 5 pagi itu saya berangkat kerja, istri saya yang jaga, dan selama istri saya jaga itu sampai jam 6, tanggal 6 pagi itu saya ditelepon. Tangan anak saya, tangan kanannya yang infusnya itu bengkak besar sekali. Saya rasa di sana ada datanya. Nah, setelah bengkak itu, nah itu awal mulanya bengkak dan akhirnya tetap anak saya nah anak saya mestinya sudah harus masuk ICU, cuma karena di RSCM tunggu ICU-nya tidak dapat, nah, karena penuh. Pas tanggal 8 itu berjalan beberapa hari, tanggal 6, 7 sampai tanggal 8 pagi anak saya kejang lagi. Tapi kejangnya itu berbeda dengan yang pertama, bentuk kejangnya. Nah, tanggal 8 pagi itu anak saya harus dikasih obat kejang dan bersamaan napasnya berhenti. Harus terpaksa berhenti karena katanya obat. Dia harus dipasang ventilator dan masuk ICU. Waktu itu karena saya berusaha mencari ICU keliling sampai akhirnya dapat di rumah sakit Deva Sari, dan akhirnya alhamdulillah dari pagi itu pakai bagging, istri saya pakai bagging sampai malam. Saya usahakan ICU karena memang nggak mungkin bertahan, pasti tidak akan bisa. Jadi saya usahakan keliling ke Gatot Subroto kemana-mana. Akhirnya dapat alhamdulillah di Deva Sari dan dipasang. Akhirnya dapat alat malam jam 8 malam. Akhirnya sudah dirawat, sudah selama 22 hari di situ. Dipicu anak, dan tanggal 28 Februari itu dinyatakan dia sudah bisa artinya bisa selamat nyawanya, tanggal 28. Dan pada tanggal 28 juga saya dirujuk ke RSCM. Dari tanggal 28 itu saya setiap hari datang ke RSCM bawa surat rujukan. Sampai tanggal 21 saya tidak dapat. 21 bulan apa? Tanggal 21 Maret. Dari itu berapa lama? 3 minggu. Minggu ya? Iya, 3 minggu. Nah, tanggal 21 itu bersamaan juga setelah saya datang setiap hari, saya berkeluh kesah dan selama dirawat di sana tangannya juga dirawat dengan dokter plastik. Nah, dari dokter plastik di Eva Sari dirawat dengan dokter bedah plastik, karena sebetulnya di Eva Sari juga dokter bedah plastik tidak ada, jadi terpaksa harus didatangkan dari luar. Dan akhirnya sampai akhirnya bisa saya masuk. Tanggal 21 itu saya lapor ke Humas, minta perhatian lebih lah, karena tangan anak saya itu dari dokter bedah plastik di Eva Sari itu disarankan agar untuk di skin graft, karena mungkin mati jaringannya, jadi harus dia lakukan operasi skin graft. Di surat rujukan itu ada. Artinya hemat saya itu bahwa itu tangannya harus penanganan khusus. Sampai akhirnya tanggal 21 saya lapor ke Humas. Saya tanggal 26-nya saya paksakan anak saya masuk ke IGD, melalui IGD, karena memang sudah tidak mungkin, tidak bisa karena di Eva Sari juga penanganannya sudah terbatas, dengan semuanya terbatas, dokternya terbatas, alat-alat terbatas. Sudah, terus akhirnya masuk di RSCM tanggal 26 dengan melalui IGD, dan orang Humasnya datang. Waktu itu tanggal 21 saya lapor,
tanggal 26 saya masuk IGD, orang humas RSCM ketemu saya di IGD, ya nanti kita bantu Pak. Setelah saya begitu ya, tapi tetap saya prosedural masuknya semuanya, sampai akhirnya saya dapat kamar tanggal 26 itu. Saya dapat kamar, dirawatnya tangan anak saya itu dirawat seperti udah plastik biasa. Kalau menurut saya dia hanya datang 3 hari dan tidak ada perhatian khusus lah yang pastinya. Pas tanggal 3-nya, tinggal 3 April, itu tanggal 26 Maret, tanggal 3 Aprilnya saya diperbolehkan pulang dari RSCM dengan catatan Bapak bisa merawat tangannya. Saya langsung bilang saya tidak bisa merawat tangannya karena waktu itu lukanya masih seperti foto itu tanggal 3. Sudah, akhirnya karena itu tidak ada tetap saya akhirnya disuruh bolehkan pulang. Akhirnya saya mau pulang, terpaksa harus pulang, tapi saya minta pertanggungjawaban bagaimana kalau saya pulang, kalau terjadi apa-apa ini bagaimana. Tetap tidak ada perhatian, tetap tidak ada, sampai akhirnya ini pas saya datang, saya minta tolong lah, karena memang saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya booming di sana itu tanggal 3 itu saya disuruh pulang. Saya tetap tanggal 4-nya akhirnya saya datang ke sana. Tanggal hari Jumat paginya pengacaranya RSCM datang menemui saya dengan kepala Pelmasnya, Dr. Irawan, mengakui semua bahwa ini kelalaian, apa semuanya kita akan bertanggung jawab. Sudah, semenjak itu anak saya tidak boleh pulang, di sini aja, tangannya dirawat intensif. Artinya intensif itu tidak 3 hari, setiap hari datang harus diobati, dan saya lihat itu pengobatannya secara khusus dengan tangan steril, sarung steril, apartal steril semua, dan sampai saat ini gitu, dan kondisinya lukanya jauh lebih baik yang pasti. Masih dirawat sekarang? Masih dirawat. Yang menjadi permasalahan itu kan sebenarnya pertanggungjawaban dari pihak RSCM dari awal sebelum dia dibawa ke Pasari. Iya. Itu tidak ada tanggung jawab dari RSCM, dan dari rekam medis tidak ada. Itu dihilangkan. Itu yang harus diungkap sebenarnya. Maaf Bang, saya tidak agak bicara berapi-api jadi melihat kondisi ini gitu. Saya sudah dimediasi, belum ya? Belum pernah. Saya datang ke sana 2 kali, mereka hanya janji ketemu akan bicara dengan pihak direksi, janji lagi mau bicara dengan direksi. Toh sampai sekarang tidak ada. Kan kami dari pihak sebagai kuasa hukum dalam hal ini meminta kepada mereka mana pertanggungjawaban secara tertulis sampai sejauh mana, karena akibat munculnya luka ini kan berakibat secara mental kan ke anak kena. Terus kerugian secara materi kalau kita mau hitung-hitungan dalam hal ini tidak ada pertanggungjawaban, mereka cuma hanya janji gitu. Janjinya ini yang tidak bisa mereka tepati. Mau tuntutnya apa? Silakan, tuntutnya ada sampai sejauh mana sampai ini untuk meminta agar dapat dimediasi. Anak saya sekarang tidak bisa apa-apa. Anak saya tidak bisa bangun, tidak bisa bicara, tidak bisa, sama sekali tidak bisa apa-apa. Dan dia butuh pengobatan sangat khusus, jelas. Kehidupannya sangat sulit. Dan itu yang paling memberatkan saya, karena tangan kanannya itu sekarang yang lebih berfungsi itu tangan kirinya. Sekarang posisinya. Ini nggak apa-apa, maksud saya mau tuntut apa? Langsung aja tuh maunya apa gitu. Maunya apa kan pakai kantor pengacara, pakai RSCM kan pasti mau sedap tuntut apa? Iya. Itu kita mau dengar, mau tuntut 100 miliar, 1 triliun atau apa gitu, kan mesti jelas. Karena nyawa orang kan, kita mau tahu. Saya mau anak saya tetap diobati di RSCM yang jelas. Karena dia ketergantungan berobat di sana. Jelas. Karena udah kelainan dari lahir kan. Iya. Dari 3 tahun, Pak. Bukan dari lahir. Dari 3 tahun umurnya memang ada gejala. Tapi selama saya berobat baik. Ya, terus mau tuntutannya apa? Tangannya itu jelas dipulihkan dengan sebaiknya, karena ini saya rasa mungkin tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu yang jelas. Yang pertama, yang kedua, akibat dari tangan itu kan ada akibat dari ini ada akibat virus tambahan apa yang mengakibat, kita nggak tahu, itu analisa dokter masalahnya.
Jadi dengan konkret langsung aja gitu. pertanggungjawabannya yang jelas selama ini tidak saya terima, tidak. Enggak, kita mau dengar tuntutnya apa. Nuntutnya apa gitu kan? Kerugian yang diakibatkan oleh itu. Kemudian saya selama ini saya sudah 3 bulan tidak bekerja pun tidak. Ya, kita mau tuntut uang kan. Mungkin tidak. Maksudnya konkret gitu. Maksudnya anak itu mau disembuhkan sampai selesai. Iya. Terus maksudnya perawatan secara khusus dari maksudnya dari pihak rumah sakit itu menunjukkan gitu kan. Bahwasanya dia bergabung. Saya mau tanya, mau tuntutnya apa yang jelas. Langsung Saya mau tahu motifnya Anda apa dulu. Anda mau tuntutnya apa? Saya bisa selesaikan. Karena waktu saya nggak punya banyak. Iya. Kamu tak maksa saya dengerin kalian berapa menit ini, setengah jam. Saya juga bisa sama-sama bisa tuntut. Iya. Saya mesti ngurus duit banyak orang. Saya udah sama Iya. dengerin Anda loh. Anda mau tuntutnya apa? Iya, Saya pasti nanti ajarin. dengan pengobatannya kesulitan karena dia tidak bisa apa-apa. Jelas butuh. Saya butuh dana yang besar. Ya, makanya saya mau dengar kan gitu kan. Karena Saya udah biasa main sama LSM soalnya, kantor pengacara, mau main sama Gerindra, mau main sama saya nggak peduli. Aku ngomong keadilan, aku ngomong atur nggak apa-apa, maka aku mau dengar. Sekarang gini aja, ini kasus kita nggak bisa bantu, betul? Jadi kalau bapak merasa hebat, kita bisa tuntut saja langsung LSM. Aku setuju, tuntut aja. Bisa panggil kok, kalau mereka nggak mau datang panggil polisi kok. bukan itu. Kita nggak bisa. Jadi gini bang, maksudnya gini. Enggak, kita nggak bisa mediasi kalau kasus ini. Ini kan udah terjadi malpraktek menurut kita. Ini mesti ada clinical pathway mesti diikutin. Ini ada komite medis. Ini komite medis. Kita apa yang bisa? Kalau lihat gaya gini ya. Saya pengalaman ngurusin orang soalnya. Saya betul lihat Anda ngomong saya bisa tebak gitu loh. Saya terlalu banyak ketemu orang kali ya. Makanya waktu saya itu pendek. Bukan saya mau kasih ngomong. Sekarang gini, kita bisa mediasi, kita kan bisa paksa aja penuh ini, nggak bisa. Kami cuma bisa bantu membaca dia punya clinical pathway seperti apa. Itu pun bukan wewenang kami. LSD itu ada komite medisnya, bukan kami. Kalau terjadi di RSUD, kami turun. Nah makanya saya bilang, ini harus paksa. Kalau mereka cuekin Anda sebagai biro hukum, sebagai perangkat hukum, itu punya ada caranya untuk maksa dia ikut gitu loh. Bisa daftar ke pengadilan, ke polisi, ada caranya. Ada caranya. Kami nggak bisa. Karena apa? Ini pasti mereka akan melindungi juga kan di sana. Mereka itu komite medisnya. Nah kalau mau tuntut ya pasti lewat ke polisi. Jadi gini bang, maaf saya potong. Kami datang ke sini itu bukan meminta untuk abang bisa ke sana enggak. Kami hanya meminta abang memfasilitasi untuk memediasi satu. Itu yang kami minta. Makanya kita pasti itu dulu ya. sama bang. Yang kedua, kami bukan minta uang bang. Yang kami butuhkan adalah perhatian dari pihak RSCM menangani adanya kesalahan prosedural dari mereka itu Ya. agar ditangani lebih khusus. Itu bang, cuma itu selesai. Nggak ada yang lain bang. Makanya kan tadi kan aku tanya kan tadi kan ngaku. Saya rekam loh semua nih. Oh iya. Saya rekam loh sengaja loh. Saya selalu rekam. Saya nggak suka orang keluar dari ruangan saya membolak-balikan pernyataan saya. Karena saya orangnya terlalu kasar. Saya langsung A, B, B. Makanya saya selalu rekam. Ini saya upload di YouTube biar seluruh Indonesia menilai siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Saya gitu cara main politik saya. Saya upload, orang bisa nilai kok saya baca salah atau tidak. Tapi Anda ngomong, ini ada kerugian materi karena anak sakit saya mesti bolak-balik, saya butuh biaya. Artinya ada di dalam situ dia tuntutan minta ada ganti biaya di situ, RSCM gitu loh. Makanya saya langsung putuskan, kalau seperti ini saya nggak bisa tanganin. Kalau soal mediasi, paling kita bisa tulis surat pada RSCM, ada kasus seperti ini, tolong aja lebih tinggi dari kami kantor Merdeka Selatan. Kalau Pak Prabowo-nya di presiden boleh kita ngomong gitu, nih kita di Merdeka Selatan bukan Merdeka Utara. Mereka kadang-kadang jujur aja, saya nggak suka terima orang politik gitu teman. Kalau ada orang politik yang memediasi orang itu lain lagi, ke pemilu saya nggak itu suka. Walaupun saya orang Gerindra, saya nggak itu suka campur-campur politik dan ini jujur aja. Saya pengalaman orang politik itu bisa apa aja, salah pun dibenerin kok. Bang, kami datang ke sini sebagai kuasa hukum. Bang. Makanya kalau sebagai kuasa hukum, makanya saya saran, kalau Anda sebagai kuasa hukum, Anda bisa tuntut aja kami paling catat, kami lihat kasus ini, kita udah tahu nih, oke gitu nih. Nah ini kita udah ngerti nih. Makanya saya panggil kepala dinas, sudah nggak kerja nih. Jadi tiap hari urusan kita begini. Saya di atas itu adalah
kawan-kawan sarjana hukum semua, biro hukum, kita tuh jarang mau dengerin langsung karena terlalu panjang cerita ini gitu loh. Makanya saya bilang RCM oke, karena Anda datang, oke lah saya terima. Saya mau dengar panggil. Kepada dia sebagai kerjaan, kalau tiap hari panggil gini tuh repot setengah mati. Nah sekarang kalau paksa kita mediasi, nggak bisa. Kalau kuasa hukum tuh ada hak untuk nuntut, karena sarjana hukum ngerti. Layangkan surat somasi kepada RCM, kalau dia nggak mau ada sanksinya kok. Langsung tuntut ketika dia tidak mau mendengar somasi Anda, tuntut. Anda yang kuasa hukum somasi dia cuekin, apalagi saya. Tapi saya Sampai sejauh ini belum ada pangkat melayangkan somasi. ya makanya kalau suruh saya kan berarti suruh saya lebih nggak cocok lagi saya gitu loh. Lebih nggak cocok lagi kalau suruh saya, karena sama kayak Mendagri soal KTP, IKTP saja. Orang nggak selesai marah-marah sama kami. Orang nggak ngerti yang KTP, IKTP itu urusan Mendagri. Begitu saya ngomong tersinggung, dia bilang saya arogan. Marah-marah sama saya. Padahal saya tahu persis kasus di KTP. Dia pernah ngomong kok, kalau 2012 nggak selesai, dia mengundurkan diri. Saya kan komisi 2 DPR RI. Saya udah berdebat sama dia kan urusan pusat. Tapi tentu kami warga DKI, kami mau dengerin. Kalau ada mau nuntut dia itu, kosong segala macam, waduh kita udah susah deh. Jadi kalau bilang mesti jaminan dia dipelihara, oh kita jamin, kita ada kartu Jakarta Sehat kok. Kalau Anda masih masuk lewat puskesmas, silakan. Kalau kerugian akibat terjadi menurut Anda malpraktek, saya tidak bisa marah itu malpraktek atau tidak sebelum komite medik untuk memutuskan itu. Nah kalau Anda nggak puas juga ya tuntut, bawa ke pengadilan supaya dibuktikan di pengadilan. Tuntut 1 triliun juga boleh, hak saudara. Saya merasa anak saya rugi 1 triliun dan mau tuntut aja boleh kok. Boleh, gak ada salah. Itu hak setiap warga negara untuk menuntut. Kita nggak setuju undang-undang saja boleh bawa ke MK kok untuk di judicial review. Nggak setuju dengan perda dengan yang lain, dia bawa ke MA. Itu semua ada prosedurnya. Mereka saya mau somasi ke dia, kirim surat. Kalau belum somasi kirim surat, suruh saya kan lucu juga gitu. Karena kuasa hukum. Kuasa hukum, saya bukan kuasa hukum, saya juga bukan sarjana hukum. Maksudnya apa penyelesaian ini kan kita minta secara keluargaan dari. Makanya somasi itu adalah bahasa kasar. Masa ada sarjana hukum nggak ngerti? Somasi itu bahasa kasar itu kekeluargaan sebetulnya. Begitu dikirimin itu, dia pasti akan panggil kalau dia mau kekeluargaan. Jadi kalau sekarang, tadi kan bilang nggak dicuekin. Menurut saya kalau itu bukan dicuekin kok. Anda belum bikin surat kok. Karena kan di sosial bawah kan dia nggak ngerti. Pasti kirim surat untuk somasi. Ya sambil minum. Ya saya kira kita tunggu somasi saja. Nah kita kan cek aja di tanah komisi anak lima. Ditanggung lima. Pasti tanggungan kita juga pasti dihitung. Dibayar oleh siapa sekarang selamanya? Selama tadinya saya berobat sendiri. Sekarang saya alhamdulillah ada KJS, saya gunakan KJS. Memang saya sudah keberatan sekali dengan pengobatan. Udah nggak sanggup, udah habis uangnya udah selesai. Abang aku tidak model begitu melihatnya. Konkret bicaranya. Ya, saya punya usaha pun sudah habis tadinya. Itu tadi, makanya saya langsung menangkap kan, karena semua ini makanya ada satu mau tuntutan untuk balikin saya punya usaha, balikin saya punya modal dong. Kira-kira begitu kan. Kalau kan saya kan jadi nol. Saya udah banyak hadapin kasus itu. Ada dari Bekasi lebih gawat lagi sama Andi Noya pun ditipu kok, 2 anak yang cacat itu loh. Itu tuh nipu kemana-mana. Saya pun kasih duit segala macam gitu loh. Jadi kan susah gitu, di Jakarta susah. Baik kita semua ingin tahu apa, satu persatu kita ikutin, jadi kita jelas. Saya kira tindakannya somasi aja ke mereka. Kamu minta balikin. Saya kalau minta pengobatan pasti sembuh, ya kita jalanin kok. Kan sekarang dia masih rawat, itu dia nggak rawat kasih tahu kita protes, kita yang bayar nih. Kalau nggak sembuh, aduh saya bukan Tuhan kalau udah terjadi, kalau tanganmu kepotong, suruh saya nyambung kembali saya nggak bisa. Jujur aja. Tapi sekarang kalau kamu menuntut tangannya kepotong, itu bisa. Pengadilan. Kalau somasi dia nggak mau tanggapin, pengadilan. Biasa kalau udah somasi dia akan panggil gitu loh. Ini mau damai atau tidak, gimana dia bisa jelaskan. Tapi kalau nggak puas, bisa ke pengadilan. Kalau pengadilan, nanti akan buktikan secara medik. Yang dilakukan itu malpraktek atau bukan.
Itu juga bisa ribut. Orang kalau infus dia salah colok, keluarga nggak tungguin, terus dia tumpuk sini juga bisa terjadi. Itu biasa, seperti itu. Kita juga bisa, kita terlambat darah ikut naik, itu bisa terjadi. Nah kalau seperti itu kita mau tuntut, saya nggak tahu, bukan wilayah saya. Gitu. Jadi kalau Anda habis uang tidak ada KJS, saya yang salah. Saya harus urus. Kalau sudah KJS ya sudah. Kita nggak bisa handle lagi. Sejak mereka ditahan, anak saya ditahan, sekarang dirawat. Tadinya awalnya semuanya biaya apa semua tidak ada. Alih-alihan saya disuruh ngurus KJS lagi. Gitu. Itu. Ini puncaknya jam kesda sejarahnya nak gimana? Ya. Namanya udah lengkap kan? Udah, ada nanti saya Nanti cek aja di jam kesda kita bisa tahu. Kita tahu semua kok, Pak. Begitu ada nama kita bisa cek semua, Pak. Kita tiap hari urus itu. Ini 10 juta penduduk. Dari pagi kok 7:30. Makanya saya nggak punya waktu banyak, ngeyel-ngeyel aku udah marah. Karena waktu aku penuh. Terus geser-gesernya waktu itu. Ini maksud saya kalau bagian pengacara kuasa hukum ya somasi. Somasi kalau mau. Tapi bahasanya begitu kan. Kalau somasi cuekin bawa ke pengadilan langsung dituntut, lapor polisi. Langsung proses. Ya kan? Saya harap partai juga nolong orang juga jangan terlalu yang aneh-aneh juga gitu loh, rusak partai ini. Betul kok, rusak tadi partai. Kalau seperti itu. Ya, itu aja saya kira. Terima kasih ya. Terima kasih ya.